Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gimanakah menghilangnya Jokowi? Nama Joko Widodo kembali menuai perhatian publik luas. Hal ini tidak lain dipicu menyebarnya kabar wacana Presiden 3 periode yang pertama kali dikemukakan oleh mantan Ketua MPR Amin Rais yang mengaku menangkap adanya skenario pembahasan atas perpanjangan jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi maksimal 15 tahun atau 3 periode kepemimpinan. Isu ini sesungguhnya bukan lagi hal baru. Pada tahun 2019, kabar yang sama pun berhembus kencang. Namun, Jokowi dengan tegas menolak munculnya wacana demikian. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode. Itu ada 3 maknanya menurut saya. Satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka. Padahal saya punya muka, dan yang ketiga ingin menjerumuskan. Demikian pernyataan Jokowi pada tahun 2019 pada bulan Desember silam. Munculnya wacana presiden 3 periode atau secara khusus menginginkan Jokowi menjadi presiden 3 periode tidak lepas dari pengaruh elektabilitas Jokowi sekaligus kongsi-kongsi politik yang berada di belakangnya. Menurut data lansiran KPU pasca pemilu 2019, partai-partai pendukung Jokowi menguasai setidaknya 60% suara parlemen atau sekitar 427 kursi di DPR dengan hanya menyisakan 3 parpol dengan 149 kursi sebagai oposisi. Timpangnya kekuatan koalisi pendukung Jokowi dianggap sebagian pengamat ini tidak imbang, terutama bagi jalannya demokrasi Indonesia. Dan juga kekhawatiran ini terbukti dalam serangkaian keputusan-keputusan yang diambil selama pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang terasa tidak pro-rakyat dan condong menguntungkan kepentingan sebagian kalangan. Tengok saja beberapa regulasi kontroversial yang lahir selama 2 periode Jokowi menduduki tumpukan kekuasaan, yang digenjot sedemikian rupa hanya dalam hitungan hari, dimulai dari Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja serta revisi Undang-Undang KPK. Harapan sebagian besar kalangan bahwa kepemimpinan Jokowi akan membawa angin segar dalam kancah dunia perpolitikan Indonesia pada akhirnya hanya berakhir tak lebih dari retorika-retorika politik belaka yang umum dijumpai pada sebagian besar politisi negeri ini. Tidak dapat ditampik bahwa pada awal kemunculan Jokowi ia nampak sebagai pribadi yang bersahaja dan lekat dengan penggambaran sebagai wong cilik. Ia gemar bersinggungan langsung dengan rakyat. Tidak keberatan belusukan ke pasar-pasar, kampung-kampung sampai masuk ke gorong-gorong pun ia menjabani tanpa malu dan juga canggung. Latar belakangnya yang bukan berasal dari elit politik maupun dunia militer Indonesia membuatnya menjadi tokoh baru yang menyegarkan serta berbeda dari sebagian politisi-politisi Indonesia pada masanya. Memulai karir politik sebagai wali kota Solo, Jokowi berhasil membawa kota tersebut menjadi salah satu kota yang diperhitungkan di luar Jakarta. Keberhasilannya ini dengan cepat menaikkan pamor Joko Widodo dalam sekejap. Ia lantas dilirik sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun belum juga selesai masa tugas mengepalai ibu kota Jakarta, ia kembali dicalonkan partai PDIP dalam kancah perebutan kursi RI 1. Jokowi yang memang telah meraih atensi publik semenjak menjabat Gubernur DKI Jakarta dengan sukses melibas lawannya Prabowo Subianto yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa hingga pada 2015 ia resmi dilantik menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Di bawah kepemimpinan Jokowi, infrastruktur digenjot habis, sehingga periode pertama kepemimpinannya pun lekat dengan semboyan kerja, kerja, dan kerja. Hingga bisa dibilang, periode pertama Jokowi merupakan tahun-tahun menggembirakan yang lekat dengan prestasi. Namun, kini berubah jungkir balik pada periode pemerintahan Jokowi yang kedua. Tercatat begitu banyak langkah-langkah dan pengambilan keputusan yang mengecewakan dan memantik kemarahan publik secara luas. Revisi Undang-Undang KPK dan juga Omnibus Law adalah sedikit dari sekian banyak keputusan pemerintahan masa Jokowi yang mengundang begitu banyak kontroversi dari banyak kalangan. Tak hanya dari rakyat biasa, melainkan dari akademisi, mahasiswa, maupun para buruh. Semakin kesini, semakin menunjukkan sepak terjang Jokowi sebenarnya, sekaligus menegaskan bahwa apapun latar belakangnya dan visi misi apapun yang diembannya, tak lebih seperti politikus kebanyakan yang pernah menyinggahi panggung perpolitikan Indonesia.
Dan sikap ini terasa kian nyata setelah anak dan menantunya sama-sama terpilih sebagai wali kota mewakili kotanya masing-masing. Jokowi yang sebelumnya membantah hendak membangun dinasti politik, perlahan berubah arah dari haluan yang pernah ia tegaskan sendiri dengan penuh kemantapan dan keyakinan. Jadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan pada anak-anak saya, ujar Jokowi sendiri dalam autobiografinya berjudul Menuju Cahaya yang terbit pada 2018. Jokowi hari ini yang sebelumnya kita kenal sebagai sosok yang melekat dengan kesan sederhana, berbeda dengan para elit-elit politik Indonesia kebanyakan, nyatanya juga membuktikan diri bahwa ia sama saja dengan para politikus lainnya yang memiliki ambisi-ambisi terpendam, di mana bertujuan tidak lain memperkokoh kekuasaan dan melebarkan pengaruh. Visi misi yang semula ia emban dengan penuh semangat, tampak pula mengalami kemunduran yang terasa kian nyata. Ucapan-ucapan yang menyebar pada rakyat pun lantas diingkari. Lalu oligarki pun ia langgengkan. Sampai di sini kita pun lantas bertanya tentang sesuatu yang begitu menggelitik. Kemanakah figur Jokowi sebelumnya yang dikenal masyarakat Indonesia sebagai sosok sederhana dan bersahaja, di mana berjuang atas nama rakyat dan demi kepentingan rakyat? Apakah ia tenggelam dalam godaan kekuasaan?